Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Salsabila Maulida dengan NIM 241250668. Kali ini saya telah membuat suatu codingan Java yang dimana nanti outputnya akan seperti ini. Pertama-tama terdapat 3 import Java, yaitu import Java AWT, import Java AWT event, dan juga import Java Swing. Ketiga import ini merupakan bagian untuk mengambil kode yang sudah jadi. Lalu di sini terdapat public class form mahasiswa dan juga beberapa komponennya seperti gtext field, gtext area, ready button, gcombox, checkbox, gbutton, dan juga gpanel. Fungsinya ini untuk mendeklarasikan semua komponen yang nantinya akan digunakan dalam form, seperti menyiapkan daftar bahan sebelum memulai kerja. Lalu di sini ada public form mahasiswa. Fungsinya sebagai konstruktor yang mempunyai metode khusus yang nantinya dijalankan pertama kali ketika objek tersebut dibuat. Lalu di sini ada panel utama. Cpanel ini sebagai wadah utama untuk komponen form dengan sistem grid. Lalu pada NIM ini terdapat gbc grid dan juga panel add. Ini untuk menambah label NIM di posisi kolom 0, baris 0 pada grid. Lalu selanjutnya ada gpanel, NIM panel. Fungsinya yaitu untuk membuat panel khusus untuk NIM agar bisa menempatkan text field dan tombol secara berdampingan. Lalu di bawahnya terdapat gbc grid 1, di mana ini nanti menempatkan panel NIM di kolom 1 sebelah kanan label. Lalu ada pada nama terdapat lagi gbc grid. Pada gbc grid yang ini berfungsi untuk memindahkan ke baris berikutnya. Lalu new gtext field kolom 20 ini fungsinya untuk membuat kotak isian lebih lebar, terdiri dari 20 karakter untuk nama. Lalu di sini terdapat komponen alamat. Pada komponen alamat ini di sini terdapat gtext area raus 3 kolom 10, maksudnya ini nantinya area teks dengan 3 baris dan 20 kolom. Lalu terdapat set border. Set border ini fungsinya untuk memberi garis tepi berwarna abu-abu. Lalu ada g-scroll pane. Ini fungsinya untuk membungkus dengan scroll bar agar bisa digulir jika teks panjang. Lalu di sini terdapat komponen telepon. Ini fungsinya untuk nomor telepon dengan lebar 12 karakter. Lalu terdapat komponen jenis kelamin. Jenis kelamin ini terdapat G-radio button, yaitu tombol pilihan. Jadi nanti orang yang membukanya hanya dapat memilih salah satu antara laki dan perempuan. Lalu terdapat komponen agama. Pada komponen agama di sini bertipe data string, nantinya array berisi pilihan agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu terdapat gcombo box. Ini sebagai drop down menu yang bisa diklik untuk memilih dari daftar yang telah ada, dan hanya dapat memilih salah satu saja. Komponen hobi. Di sini terdapat box layout yang berfungsi untuk menyusun komponen secara vertikal. Lalu ada checkbox. Nantinya terdapat array untuk 3 kotak centang. Lalu di sini juga terdapat perulangan for untuk menambah semua checkbox ke panel. Lalu ada panel button. Di sini pada panel button ini terdapat layout center yang nantinya menempatkan tombol di tengah secara horizontal. Lalu ada add action listener yang berfungsi menambahkan pendengar aksi pada setiap tombol. Lalu terdapat border layout center sebagai panel form ditempatkan di tengah jendela. Lalu ada border layout source yang berfungsi sebagai panel tombol ditempatkan di bagian bawah jendela. Lalu di bawahnya ada action listener. Ini terdapat implement action listener. Pada kelas ini bisa mendeteksi klik tombol. Lalu di sini terdapat private void yang fungsinya mengosongkan semua kotak isian. Lalu ada set selected
true or false. Yang mengatur status pilihan. Lalu ada set selected index yang nantinya mengembalikan dropdown ke pilihan awal. Lalu ada request focus yang berfungsi untuk memindahkan kursor ke kotak name. Lalu ada public static void main. Ini sebagai metode yang nantinya akan pertama kali dijalankan ketika program dimulai. Lalu terdapat swing utilities, ini fungsinya menjamin GUI dibuat di thread yang benar. Lalu terdapat new for mahasiswa untuk membuat objek baru. Lalu ada set visible, berfungsi untuk menampilkan jendela ke layar. Nah, sekarang saya akan meran ini, apakah berhasil atau tidak. Nah, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Terdapat name, nama, alamat, telepon, jenis kelamin, agama, hobi. Saya akan coba masukkan name-nya. Name saya, lalu juga nama saya. Lalu untuk alamat ngasal saja. Lalu untuk telepon juga saya ngasal. Untuk jenis kelaminnya hanya bisa memilih salah satu antara laki-laki dan perempuan. Lalu di sini agama nantinya akan keluar pilihan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di sini saya milih Islam. Lalu di sini terdapat 3 hobi, yaitu baca buku, nonton TV, dan berenang. Pada tombol hobi ini bisa dipencet memilih lebih dari satu. Oke, di sini saya akan memilih baca buku. Lalu di sini ada tombol simpan, ubah, hapus, dan bersih. Pertama coba tombol simpan dulu. Nah, nanti akan keluar message seperti ini. Simulasi data Zafira Salsabila Maulida berhasil disimpan. Lalu pencet OK. Lalu kalau mau diubah bisa. Harus diubah dulu nantinya ini. Misalnya bukan name saya 2412 500 667. Nah, nanti bisa dipencet diubah. Saat dipencet diubah nantinya akan pada database akan berubah. Lalu di sini bisa dihapus. Nantinya pada database name dan nama yang telah tertera di sini akan terhapus. Lalu untuk button bersih ini nantinya langsung jadi kosong kayak gini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.